Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang niat. Sebelumnya saya baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkamin niyah wa hiya sab'atun lakin dzakara minha thalathatu. Faqala an-niyatu utawi niat hakikatuha syar'an ing dalam syara iku qasdu syai'in aja suwiji-wiji muktarinan hale barengake bi fi'lihi kelawan penggaweane syai'. Jadi yang dinamakan niat itu adalah menyengaja atau memsertakan niat dengan perbuatan yang pertama dari ibadah tersebut. Misalkan wudhu. Jadi kalau wudhu itu kan yang pertama yang wajib adalah membasuh wajah. Maka niat kita itu juga ketika membasuh wajah. Nah, untuk kesalahan-kesalahan yang biasanya kita salah pahami di sekolah, misalkan kalau dulu diterangkan kan yang satu itu niat, kedua membasuh muka. Seakan-akan niat dan membasuh muka ini merupakan sesuatu yang terpisah. Padahal yang dinamakan niat adalah mensertakan niat tadi dengan pekerjaan yang pertama dari ibadah tersebut. Kalau untuk wudhu berarti membasuh wajah. Kalau untuk sholat berarti ketika takbiratul ihram. Oke. Selanjutnya tentang tempat niat. Wa mahallu halan utawi panggonane niat iku alqalbu ati. Wa talaffudulan utawi talaffuz biha kelawan niat iku sunnatun sunnah. Kemudian yang dinamakan niat itu adalah ucapan hati atau tempatnya itu di dalam hati. Sedangkan kalau yang biasa kita pelajari seperti nawaitul wudu'a sampai akhir, nawaitul wudu'a li raf'il hadas, itu merupakan talaffuz ya, yang hukumnya adalah sunnah. Maka jangan sampai kita seperti ini, misalkan nawaitul wudu'a li raf'il hadas sampai akhir, kemudian setelah niat tadi atau melafadzkan tadi kita baru membasuh muka. Nah, itu yang nggak boleh ya teman-teman, karena niat tadi harus bersamaan dengan pekerjaan yang pertama, yakni ketika membasuh muka, dan tempatnya adalah di dalam hati. Kemudian dikatakan dalam kitab ini Taqriratus Sadidah, yang ini dulu dikasih sama teman-teman saya waktu kado wisuda ya. Ada teman-teman dulu di sekolah Taqriratus Sadidah yang ketika niatnya wudhu itu bisa dengan 3 hal. Yang pertama, fayan liyaraf al-hadas, saya berniat menghilangkan hadas. Atau awil wudu'a, atau wudhu, saya berwudhu. Atau awil taharata lis-shalah, atau saya bersuci untuk melaksanakan sholat. Jadi misalkan saya praktekkan seperti ini. Ketika membasuh muka ya, yang pertama itu di dalam hati langsung mengucapkan saya berniat menghilangkan hadas, boleh, satu. Atau yang kedua, saya berniat wudhu, itu aja. Atau yang ketiga, saya berniat atau bersuci untuk diperbolehkan melaksanakan sholat. Jadi di dalam hati ya, karena nawaitul wudu'a sampai akhir tadi yang sebelum membasuh muka itu belum dinamakan niat, tapi dinamakan azam. Sedangkan ketika sholat itu rukunnya adalah niat. Jadi kalau niatnya tidak sah, maka sholatnya otomatis juga tidak sah. Ya, jadi saya praktekkan nawaitul wudu'a, misalnya seperti itu sudah cukup, atau nawaitu raf'al hadas sudah cukup, nawaitu litaharah at-taharah lis-shalah juga boleh. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa maupun bahasa yang dipahami. Karena ketika misalkan menggunakan bahasa Arab tapi tidak paham dengan artinya, itu lebih baik menggunakan bahasa Jawa saja atau bahasa Indonesia. Saya lanjutkan ya.
wa wektuha lan utawi wektune niat fil wudu'i ing dalem wudu iku inda wasli awwali juz'in minal wajhi ing dalem nalikane basuh awwal juz'in itu kawitane bagian minal wajhi saking wajah. Jadi waktunya niat ketika wudhu itu adalah ketika membasuh bagian yang pertama dari wajah kita. Boleh dari atas wajah sini, atau dari tengah, dari samping, dari manapun wajah kita boleh. Yang penting niatnya harus disertakan dengan niat hati tadi, atau dengan pengucapan hati tadi. Nah, untuk sebenarnya niat ini kecuali puasa ya teman-teman. Kalau puasa itu niatnya yang dinamakan niat bukan pas menjalankan puasa tadi, pas fajar itu bukan. Karena nanti malah menyulitkan kita untuk mengetahui terbitnya fajar secara pasti. Nah, oleh karena itu, menurut pendapat sahih, niat dalam puasa disebut dengan azam yang menempati kedudukan niat. Jadi walaupun karena niatnya itu pas malamnya ya. Karena kalau puasa wajib atau puasa Ramadan itu harus ada tabiat, maka harus diinepkan seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi koreksi kita semua, baik yang menjadi murid atau pengajar khususnya, agar mengajarkan kepada anak-anak bahwasanya niat dengan membasuh muka, niat dengan takbiratul ihram itu harus disertakan. Jadi bukan niat dulu nawaitul wudu'a sampai akhir baru membasuh muka, bukan, tetapi membasuh muka sambil hatinya mengucapkan niat tadi. Kalau untuk wudhu niatnya ada 3, boleh memilih dari salah satu. 1, saya berniat wudhu, boleh. Atau 2, saya bersuci untuk diperbolehkan melaksanakan sholat. Atau boleh dengan saya berniat menghilangkan hadas. Kalau saya sendiri biasanya pakai nawaitul wudu'a itu aja, karena lebih simple gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang maka saya persilakan untuk dikoreksi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.